warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewanto dari kelas Pancasila A. Di sini saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Pertama, dinamika dalam bernegara. Dinamika adalah perkembangan, perubahan, dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Di dalam negara, dinamika memiliki gerak perubahan sebagai bentuk dari adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan dari hal ini, dinamika dalam bernegara merupakan suatu bentuk perubahan yang terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat yang bersifat dinamis. Hal ini sangat mendeskripsikan dari berjalannya hak dan kewajiban dari warga negara. Hak dan kewajiban negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 yang dimana peraturan ini bersifat dinamis atau sudah beberapa kali berubah-ubah sesuai dengan kehidupan negara di Indonesia. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Pertama, aturan dasar mengenai pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan teknologi. Hak dan kewajiban warga negara yang selalu diperhatikan adalah dalam hal pendidikan. Hak warga negara dalam bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945, yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Namun berubah setelah amandemen menjadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan terletak pada penggantian kata dari tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan, yang dimana dua kata ini memiliki pemahaman yang sangat luas dan pengertiannya seperti kata pengajaran memiliki arti sempit dibandingkan dengan arti dari pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses dalam menanamkan nilai-nilai baik dalam bentuk ilmu, pengetahuan, dan perilaku sosial dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, adanya perubahan tersebut menyebabkan hak seorang warga negara dalam menjalankan pendidikan sangatlah penting di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Ada pula subbab mengalami pembaruan, yaitu pasal mengenai upaya pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan terbentuk dalam rumusan pasal 31 ayat 5, yakni pemerintah mengajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan junjung tinggi nilai-nilai dan agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Hal ini memiliki arti sebagai warga negara Indonesia harus mampu mengembangkan IPTEK dan tetap berlaras kepada kebudayaan dan keadaan sosial agama di Indonesia. Hal ini memang diperlukan dan diperhatikan lebih karena perkembangannya IPTEK yang terkadang menganut kebudayaan dari luar dapat memgoyahkan kebudayaan dari masyarakat kita sendiri. Dalam pendidikan terdapat pasal yang mengatur hak seorang warga negara untuk memajukan kebudayaan nasional, yakni tertera pada pasal 32 ayat 1 UUD 45. Negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Dari perubahan pasal ini terkandung makna yang lebih tinggi dalam menjalankan hak warga negara untuk mempertahankan kebudayaan nasional. Strategi nasional Indonesia yang terpilih adalah sebagai berikut.
Menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Menerima selektif unsur-unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, aturan dasar mengenai keekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum amandemen, ketentuan perekonomian nasional sudah diatur dalam UUD NRI dengan judul kesejahteraan sosial yang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 33 ayat 3 dan pasal 34. Namun, seiring dengan perkembangan dan pergerakan perekonomian di Indonesia, pemerintah mengubah bab tersebut menjadi bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 ayat 5 dan pasal 34 ayat 4. Pembahasan perubahan pada bab 2 memiliki arti penting dari tiap pasalnya. Seperti pasal 33 ayat 3 pada bab ini, yaitu bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya harus dikuasai negara. Dalam ayat 3 lebih menegaskan kepada kekeluargaan produksi dan yang menguasai hajat hidup harus dipegang oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara. Adapun pembaruan yang ditentukan pada pasal 33 ayat 4 lebih menegaskan tentang prinsip perekonomian nasional yang berguna untuk melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1 sampai 3 sebelum perubahan. Ada pasal 33 UUD 1945 dalam upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijalankan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam hal ini, negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kewajiban negara di berbagai kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik. Yang ketiga, aturan dasar mengenai usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pasal 30 ayat 1. Namun, setelah perubahan UUD NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 37 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan UUD NRI dengan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 37 ayat 3. Hal ini karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Penerapannya ialah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan keamanan negara pada pasal 30 ayat 2 yang menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SIS-HANKAM rata dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Upaya ini agar lebih mengukuhkan keberadaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tersebut. Di samping itu juga kedudukan rakyat dan TNI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara makin dikukuhkan.
Yang keempat, aturan dasar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Dalam penghormatan maupun perlakuan hak asasi manusia pasca amandemen UUD 1945 mengalami dinamika yang cukup signifikan. Sebelumnya, hak asasi manusia diatur dalam UUD NRI 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Namun, setelah amandemen, bab hak asasi manusia diatur dalam bab tersendiri guna lebih memperinci dalam memberikan hak dan kewajiban negara yang dalam mendapatkan hak mereka sesuai dengan hak asasi manusia. Berdasarkan perubahan inilah Indonesia menunjukkan dirinya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersungguh-sungguh dalam melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kesimpulannya, hak dan kewajiban negara Indonesia akan selalu mengalami dinamika dalam setiap masanya karena dipengaruhi oleh interaksi di dalam masyarakat dan antar masyarakat. Begitu pula dengan terjadinya perubahan atau amandemen UUD 1945 karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat seiring berjalannya waktu. Namun, dinamika atau perubahan yang terjadi pada hak dan kewajiban negara Indonesia ini akan membuat warga menjadi lebih sejahtera karena menyesuaikan keadaan masyarakat pada setiap masa kemasannya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.